Shalom, selamat pagi semua yang ada di Indonesia. Selamat malam yang di Amerika ya, ada beberapa saudara gabung. Silakan duduk dulu. Nah, sebelum saya berbagi, saya ingin ngecek yang di Zoom, Instagram, Facebook, suara saya bagaimana? Itu ada Pak Benny yang akan membacakan. Coba cek. Apa komentarnya, Ben? Tolong cek dulu ya. Bagus semua, yang di Zoom bagus. Yang di Facebook, Instagram, oke semua. Ya, maaf kemarin waktu bertemu dengan para guru, ternyata yang di Facebook ada gangguan suaranya. Minta maaf. Berarti sound system di gereja SP3, gereja Getsemani ini luar biasa. Walaupun ada di desa. Oke ya, ini desa betul loh saudara. Di sekitar sini nggak ada lampu lalu lintas, tapi ada orang-orang keren di sini. Lu nggak percaya? Oke, baik, kita siap untuk belajar firman Tuhan. Loh, ya nggak siap ya pulang dah yuk. Kok nggak siap? Terus mundi poros derek siap sinau sabangunipun Gusti. Nggih, leres. Mirengaken, nggih, kanthi teliti. Nah, yang nggak bisa bahasa Jawa belajar hari ini. Percayalah, nanti di surga ada bahasa Jawa. Saya percaya itu betul-betul. Setuju Pak Gembala? Ibu Gembala harus belajar bahasa Jawa juga. Oke, baik. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ya. Tidak terasa kita sudah di akhir minggu terakhir bulan yang ke-9. Cepat nggak waktu ini berlalu saudara? Cepat sekali. Aduh, sudah 9 bulan tahun ini. Sudah hampir 2 tahun pandemik ini ada di dunia. Percayalah, rencana Tuhan tidak ada yang gagal untuk kita semua. Amin, asal kita mau taat kepada Dia. Hari ini kita akan belajar. Coba dengarkan. Kalau saudara mendengar kata tarik menarik, atau orang Jawa bilang tarik tarian. Mendengar kata tarik menarik, saudara mikir apa? Ayo, yang di teras sayap kiri kanan jawab juga. Ayo, kalau mendengar kata tarik menarik, bahasa Jawa bilang tarik tarian, itu mikir apa dalam hidup kita? Sama-sama kuat merebut sesuatu. Ayo, sama-sama kuat merebut sesuatu. Yang lain, ayo yang di teras tarik tambang. Wah, itu pekerjaan Pak Harto itu memang. Oke, yang berikut itu enggak masuk hitungan kalau tarik tambang, maaf. Gembala sapi. Oh iya, maklum ini orang desa jadi ada gembala sapi. Tidak apa-apa. Ayo, siapa lagi yang di luar mana, yang di teras? Mendengar kata tarik menarik, main layangan. Oh, kasihan masa kecil kurang bahagia. Apalagi tarik kambing. Ayo, tarik menarik, magnet, kerja keras. Semuanya salah. Yang betul itu merebutkan apa? Kok tarik-tarian? Betul tidak? Berarti ada yang diperebutkan, betul atau tidak? Nah, kalau tarik tambang, masa ngerebutin tali? Saudara, kenapa hari ini kita harus belajar memikirkan kata tarik menarik? Coba renungkan. Antara Tuhan Bapa di surga yang sangat sayang kita dengan si iblis yang sangat benci kita. Dengar ya. Antara Bapa di surga, Tuhan Yesus
pribadi yang sangat sayang kita. Yang di teras perhatikan ya, adik-adik yang sebelah kiri, ayo serius kalian ya, dengar. Jadi antara Bapa di surga dengan Tuhan Yesus yang jelas-jelas sangat mengasihi kita, dengan si setan yang sangat benci kita, dan si setan itu sangat ingin merusak hidup kita. Ini pertanyaannya. Tuhan dengan setan tarik-tarian enggak? Ayo, jawab. Tuhan dengan setan tarik-tarian tidak? Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang diperebutkan? Ayo mikir semuanya. Siapa yang diperebutkan? Jelas kita, saya. Begitu kita meninggalkan hidup yang lama, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup baru di dalam semua jalan-jalan Tuhan, dengar baik-baik, sejak hari itu iblis atau setan yang tadinya memiliki hidup kita, lalu kita mengambil keputusan untuk menjadi milik Tuhan Yesus, perhatikan, sejak hari itu Tuhan Yesus dengan setan tarik menarik. Betul atau salah? Kita yang jadi bahan rebutan. Anak-anak muda, perhatikan ini. Begitu banyak tantangan-tantangan yang kalian secara khusus anak-anak muda hadapi. Dan biasanya itu tantangan percabulan, perzinahan, kemabukan. Betul tidak? Dan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, itu yang setan ingin memperebutkan saudara semua. Perhatikan itu. Coba renungkan lagi. Antara Tuhan Yesus dengan setan yang tarik-menarik, secara fakta, yang menang itu pasti siapa? Ayo, yang menang siapa? Ya, Pak Gembala pakai kata harusnya Tuhan. Ayo, yang lain pakai kata apa? Siapa yang seharusnya menang? Pasti Tuhan. Tapi antara Tuhan dengan setan ada yang diperebutkan, yaitu kita. Coba renungkan. Ternyata walaupun ini kata Pak Gembala tadi harusnya Tuhan, betul, tetapi yang menentukan antara Tuhan dengan setan untuk menang, siapa menang siapa kalah, sebetulnya siapa yang menentukan? Kita yang jadi bahan rebutan itu. Saya tidak tahu bertahun-tahun saudara menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang percaya. Pernah enggak kita sadar bahwa si setan itu selalu menjadikan kita bahan rebutan? Karena mereka tidak rela membiarkan kita menjadi milik Tuhan Yesus. Karena semua kita asalnya adalah milik mereka. Tuhan ingin mulai hari ini, ya mulai hari ini, setiap pribadi kita selalu berjaga-jaga untuk memilih dari dua pribadi yang memperebutkan kita sampai hari ini, siapa yang akan kita pilih untuk kita ikut siapa atau di pihak siapa. Jelas ya untuk hal ini. Apalagi yang hari-hari ini hidupnya sedang diganggu, sedang digoda.
dengan semua kejahatan si setan itu, ambil keputusan dengan tegas. Jadi walaupun kita tahu yang menang pasti Tuhan, jelas. Tapi lagi sekali tergantung siapa? Tergantung kita yang diperebutkan ini mau bagaimana. Mari kita lihat bagian pertama, Kejadian pasal 3. Pasal 4, maaf ya. Kejadian pasal 4. Kita lihat firman ini. Oh, biarlah mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang dibodohi lagi oleh si jahat. Ya, jangan ada seorang pun di antara kita yang mau dibodohi oleh si jahat. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat saya akan baca. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Yahweh mengindahkan, maka Yahweh Tuhan menerima persembahan, korban dan persembahan Habel itu. Tetapi Kain dengan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, perhatikan, ada banyak hal. Saya ulangi, ada banyak hal yang iblis bisa buat hati kita seperti yang mereka buat kepada hati Kain. Lihat kalimat ini. Lalu hati Kain ngapain? Menjadi sangat panas. Oke, apa kata lain? Hatinya menjadi sangat panas. Ganas, apalagi? Ayo, hati Kain. Ayo anak-anak jawab. Opa ingin dengar jawaban kalian. Hatinya menjadi panas, sangat panas. Ayo, kata lainnya apa? Dongkol, apalagi? Ayo yang lain jawab. Menjadi sangat panas. Jengkel. Apa? Iri. Oke, iri. Apalagi? Emosi. Betul. Apalagi? Marah. Mari kita jujur kepada hati kita sendiri. Mudah atau susah, buat si setan itu membuat hati kita panas. Ini jawaban penting. Kalau saudara salah jawab, awas. Saya tanya lagi. Setelah kita membaca firman ini, setelah kita diberitahu oleh Tuhan bagaimana si setan, si kunyuk itu selalu ingin membuat hati kita panas. Pertanyaannya, tolong semuanya jawab. Mudah atau susah buat si kunyuk itu membuat hati kita ini panas? Ayo, mudah atau susah? Cepat jawab. Mudah. Adik-adik, anak-anak, kalian di sekolah, mudah tidak teman-temanmu membuat kamu panas hati? Ayo anak-anak jawab. Ayo, mudah atau susah teman-teman dipakai oleh iblis membuat hatimu panas? Ayo, saya tanya ini, opa tanya. Mudah. Hati-hati. Pertanyaan berikut. Ayo ngaku semuanya, enggak ngaku awas. Mudah atau susah si kunyuk itu membuat hati suami istri sering panas? Mudah atau susah? Wih, mudah. Terus ngapain tiap hari di rumah? Bertengkar. Saudara, sangat mudah. Mudah atau susah tetangga kita buat panas hati kita? Sangat mudah. Dan ini kurang ajarnya si setan itu. Kalau tidak ada manusia yang bisa mereka pakai untuk membuat kita panas hati, kurang ajar betul. Pernah tahu ada orang panas hati gara-gara kucing tetangga? Loh, saya tanya kok ini. Pernah nggak ada orang panas hati gara-gara kucing tetangga yang kalau berak pasti di halaman rumah kita? Kenapa nggak di halamanmu sendiri sana? Ngerti ya? Nah, maka itu banyak hal yang membuat hati kita bisa panas dengan tiba-tiba.
Itu berbahaya sekali. Ketika Tuhan melihat hati Kain sangat panas dan mukanya bagaimana, wajahnya bagaimana? Muram. Apa kata lain wajah muram? Bersungut? Bukan. Cemberut? Bukan. Jelek? Hampir betul. Sedih? Bukan. Begini ya mulai hari ini. Murung? Masih lebih bagus. Kalau ada orang wajahnya muram, itu artinya monyet lebih ganteng dari dia. Itu loh. Kok tertawa dikasih tahu? Betul tidak? Nah, maka itu wajah muram itu mewakili wajah setan. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Maka itu kalau papa mama wajahnya muram, maka anak-anak ketakutan melihat 2 ekor setan di rumah. Anak-anak jawab betul atau salah? Ayo anak-anak yang kecil, gak usah takut papa mamamu, ayo jawab. Maka itu papa mama bertobat. Panas hati, wajah muram itu kalau dialami oleh suami istri, maka 2 orang itu menciptakan neraka di rumah. Maka itu kalau suami istri, kalau papa mama menciptakan neraka di rumah, yang terbakar pertama pasti anak-anak. Perhatikan ini. Menderita sekali. Maka itu hari ini perhatikan. Ketika Tuhan dan setan tarik menarik memperebutkan kita, maka saudara dan saya harus pilih mau yang mana. Kita mau berpihak yang mana. Walaupun saya ulangi lagi pernyataan Pak Gembala tadi, seharusnya Tuhan yang menang. Tapi kemenangan Tuhan pun tergantung pilihan kita. Betul atau salah? Walaupun Tuhan pasti menang. Maaf saya tanya, ada enggak murid Yesus lebih berpihak kepada si setan? Nah, maka itu penting, kita mau berpihak ke siapa? Inilah kasih Bapa di surga. Ketika melihat kita anak-anaknya digoda, diganggu, supaya panas hati, supaya wajah muram. Lihat ayat yang ke-6. Ini kita harus bersyukur. Suami istri yang langganan marah. Wih, kok enggak enak betul. Ayo, lebih enak langganan bakso atau langganan marah? Ayo jawab cepat ah. Nah, jadi ada enggak suami istri langganan marah? Tuh, saya tanya ada tidak? Enggak ada. Bohong, tipu-tipu. Maaf ya, maaf. Ketika suami istri jadi langganan marah, maka saat itulah si setan yang menang. Saya kagum kepada kasih Bapa di surga. Sudah jelas Kain memilih untuk di pihak si jahat, maka itu hatinya sangat panas dan wajahnya muram. Saudara perhatikan mulai hari ini firman ayat yang ke-6 itu. Walaupun Kain sudah berbuat dosa, sudah jatuh dalam dosa, padahal belum berbuat dosa. Perhatikan kalimat ini. Bagaimana ada orang sudah jatuh dalam dosa padahal belum buat dosa? Aneh bukan kedengarannya? Tapi itu yang sering terjadi, yang iblis buat atas kita. Saya kembali sebentar ke ayat 5. Ketika hati Kain sangat panas dan wajahnya muram, dia sudah berbuat dosa atau belum? Nah itu berarti belum. Kain belum berbuat dosa, masih ada di dalam hatinya. Maka itu saya katakan kalimat ini, ternyata tidak sedikit kita anak-anak Bapa di surga
sudah jatuh di dalam dosa tapi belum berbuat. Ketika semua dosa itu muncul dulu di hati kita. Suami istri, kenapa Vin? Ada niat. Maka itu kita semua sesama teman, saudara, sahabat, keluarga, tetangga. Kita belum marah kepada orang lain. Suami belum marah pada istrinya, istri belum marah ke suaminya. Kalian anak-anak sekolah, teman-teman, kalian belum marah. Dengan tetangga kita belum marah. Tapi hati sudah panas duluan. Bisa nggak itu terjadi di hidup kita? Belum berbuat dosa, belum berzina. Tapi baru mikir, ada niat. Bagi Tuhan, walaupun belum melakukan dosa, tetapi ada niat berbuat dosa, sesungguhnya kalimat itu yang terjadi. Kita jatuh di dalam dosa, padahal belum berbuat dosa. Karena sudah rencana. Dalam keadaan seperti ini, saudara, luar biasa. Lihat ayat 6. Tuhan ngapain? Ayo baca ayat 6. Tuhan bagaimana? Ayo baca ayat 6. Susah benar. 1, 2, 3. Tuhan bagaimana? Firman Tuhan kepada Kain. Nah ini. Artinya begini. Tidak ada orang berbuat dosa itu enggak sadar. Tidak ada. Sebab ketika seseorang belum melakukan dosa, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat sayang kita, ternyata Dia berfirman kepada kita. Saudara, saya ingin hati dan sifat Bapa di surga tentang Kain ini membuat saudara dan saya punya iman. Begini. Sering gak kita mendengar ada murid Yesus berkata gini, aku ini kok susah ya dengar suara Tuhan? Pernah gak dengar orang berkata seperti itu? Nah hari ini saudara tolak pendapat itu. Loh kenapa? Saya tanya dengan kisah Kain ini. Kepada Kain yang sudah jelas dia jatuh di dalam dosa, Tuhan Bapa di surga masih bisa berfirman. Boleh saya balik? Apalagi kepada saudara dan saya yang memutuskan untuk hidup benar bagi Dia. Masa dia nggak berfirman? Ngerti maksud ini? Sangat bisa. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang merasa sulit aku mendengar suara Tuhan, hari ini perhatikan. Inilah bukti dari kasih Tuhan itu. Saya ulangi lagi. Tarik menarik. Siapa yang diperebutkan antara Tuhan dengan setan dalam tarik menarik ini? Kita yang diperebutkan. Nah sekalipun dalam tarik menarik itu kita hampir kalah, percayalah, dengarkan firman Tuhan, maka kita akan menang. Amin. Kita pasti akan menang. Dengarkan firman Tuhan. Ini luar biasa. Apa firman-Nya? Lihat ayat yang ke-6. Firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lihat cara Tuhan menegur. Tuhan marah-marah atau tidak? Tidak, dengan manis, lembut. Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Nah saya tanya, di dalam situasi seperti ini, ketika Tuhan datang kepada kita yang sedang berbuat dosa, lalu ada firman sehebat ini, seharusnya kita bersikap apa? Ayo, seharusnya kita bersikap bagaimana? Cepat jawab. Balik.
bertobat, ampuni Tuhan, ampuni. Terus Tuhan masih melanjutkan firman-Nya ayat 7. Apakah wajahmu, mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, kata berbuat baik ini bukan aksi sosial. Kata berbuat baik itu begini, apakah wajahmu tidak akan berseri jika engkau mengampuni adikmu? Kembali kepada contoh-contoh kecil tadi. Ketika suami istri sangat mudah dibuat panas hatinya oleh si kunyuk itu. Ketika antar tetangga, antar saudara, anak-anak kalian teman-temanmu di sekolah yang di SD, SMP, SMA, perhatikan. Ketika teman-teman, tetangga, siapapun juga membuat kita panas hati, lakukan apa yang Tuhan ajarkan ini. Berbuat baiklah. Artinya ampuni suamimu yang menjengkelkan, ampuni istrimu yang gitu. Ampuni temanmu di sekolah, ampuni tetanggamu. Kalau saudara dan saya mengampuni siapa saja yang membuat hati sangat panas dan wajah kita muram, nah dari sini ketika setan dengan Tuhan tarik menarik dan kita melakukan pengampunan kepada orang buat kita jengkel, marah dan seterusnya, kita akan bagaimana? Kita akan bagaimana dalam tarik menarik antara Tuhan dengan setan itu? Kita akan menang. Maka sampai di sini saya pakai kalimat ini. Berarti kalau ada murid-murid Tuhan Yesus, ada anak-anak Bapa di surga, sering kalah dalam tarik menarik perebutan itu. Siapa yang buat kalah? Kita sendiri, karena tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau mengampuni, dibuat jengkel, diterima, panas hatimu, muram wajahmu. Saudara, hari ini pilihan. Saya ulangi, hari ini ada pilihan di hadapan kita. Nah, kira-kira mulai hari ini dan seterusnya. Saya ulangi, mulai hari ini dan seterusnya. Saudara mau jadi pemenang atau yang kalah? Betul? Nah, bisa enggak kita selesai ibadah ini belum keluar dari gereja, tiba-tiba ada orang buat panas hati? Bisa tidak? Nah, jangan bodoh. Kalau ada orang buat saudara panas hati, senyum saja. Ada apa begitu? Loh, kok enggak amin lagi? Jangan dibalas dengan panas hati. Saya selalu memberikan contoh ini. Anak-anak kalian dengar ya, semua kita dari yang paling muda yang sampai yang paling tua, dengar contoh ini. Saya berkali-kali mengajarkan contoh ini supaya tidak gampang dibuat panas hati oleh Tuhan. Misalnya, saudara suatu hari berdiri di pinggir jalan nunggu seseorang, atau di pasar ya, atau di depan toko apa, saudara lagi nunggu seseorang. Tiba-tiba ada orang lewat, saudara nggak kenal orang itu. Tiba-tiba orang itu noleh terus berkata, anjing kamu. Marah atau tidak? Marah atau tidak? Nah, yang marah itu anjing. Loh kok loh, saya tanya, saudara anjing atau bukan? Terus kok marah? Loh, ngerti nggak contoh ini? Berarti banyak orang kayak. Jadi kalau ada orang ngatain saudara sambil lewat, anjing kamu, senyum, tanya anjingnya yang mana? Loh, betul atau tidak? Loh, jawabnya atau tidak? Nah, berarti yang pernah panas hati gara-gara ada orang ngomong begitu. Nah, saya balik. Kalau kita lewat, ada anjing lagi tiduran, terus kita bentak, anjing lu, apa reaksinya?
Apa reaksinya? Paling melirik, merem lagi dia. Lu bayangkan, anjingnya aja diomongin anjing, lu dia nggak marah, memang dia anjing. Nah kenapa manusia yang bukan anjing dikatakan anjing kok marah? Ngerti nggak contoh ini? Berarti banyak orang bodoh nggak diantara kita? Nah, coba banyak orang bodoh tidak? Ya sudah, ayo kita bertobat. Itu contoh kecil dalam hidup kita. Waduh, kasihan sekali. Maka itu saya ulangi lagi, jangan izinkan setan membuat diri kita langganan mereka. Setuju? Yaitu langganan dibuat panas hati. Siapa pernah panas hati gara-gara ada SMS ngawur? Ada nggak pernah terjadi seperti itu? Ada telepon salah, ngapain panas hati? Jadi mulai hari ini jangan terpancing oleh perbuatan si kunyuk itu membuat panas hati kita, sangat panas dan wajah kita muram. Ingat tadi wajah muram artinya? Loh mosok lupa. Monyet lebih cakep, jangan lupa kata itu. Oke, monyet lebih cakep. Maka itu anak-anak, kalau suatu hari kalian lihat wajah papa atau wajah mamamu muram, bilang, "Ma, monyet lebih cakep lu, Ma," supaya mamanya sadar. Lu tapi kalau mama marah gimana? Lah itu monyetnya, gitu aja sudah. Maaf ya. Jadi semua dalam hidup ini jangan kita mau dibuat panas hati. Nah, pilihannya ayat 7 lagi, masih Kejadian 4. Apakah mukamu tidak akan berseri, wajahmu tidak akan cemerlang, wajahmu jadi menyenangkan, wajahmu itu aduh luar biasa jika engkau mengampuni. Ini yang saya mau katakan, jika engkau mengampuni. Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong, awas janji. Nah kalau panas hati itu orangnya. Kira-kira. Ini bukan ngomong firman, tapi ngomong hidup sehari-hari aja. Kira-kira orang cantik kalau muram wajahnya dengan orang jelek kalau muram wajahnya. Ngerti nggak contohnya? Kira-kira enak ngelihat yang mana? Nah, kira-kira enak ngelihat yang mana? Ya nggak enak semuanya, walaupun cantik kalau muram ya jelek Apalagi yang jelek tambah jelek kalau muram. Oh Tuhan tolong. Saudara, ayo kita belajar. Hati ini selalu dan selalu dan selalu dan selalu mengampuni. Katakan amin. Maka setan tidak akan mudah membuat hati kita panas. Tidak akan mudah membuat hati kita muram. Karena hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Terus lihat apa kata Papa di surga. Masih berlanjut. Tetapi Kain, tetapi kita semua, jika engkau tidak berbuat baik, jika saudara dan saya tidak mengampuni orang yang membuat kita panas hati, tolong dicatatnya mulai hari ini semua kita, baik yang di Nabire mendengar langsung maupun yang di rumah dan di mana saja, perhatikan ini. Tetapi jikalau saudara dan saya tidak mengampuni, ada siapa yang datang? Baca. Ayo, ada siapa baca kalimat berikut? Dosa ngapain? Sudah mengintip di depan pintu. Stop dulu. Wih, ini firman luar biasa. Anak-anak, Opa ingin ngomong kepada kamu semua ya. Mulai hari ini kamu jangan bodoh dalam hidupmu. Saya beri ilustrasi firman ini. Ya, semua kita. Biasanya maling itu kalau mau masuk rumah orang kirim SMS dulu, WA dulu atau ketuk pintu dulu? Coba jawab. Ayo saya tanya cepat.
Salah. Menurut firman ini, ternyata pencuri itu kalau mau masuk ke hidup kita, dia ngintip di depan pintu. Ngerti? Ini firman Tuhan yang bicara. Jadi sebelum kita semua jatuh di dalam dosa, ternyata setan itu sudah ngintip di depan pintu. Tolong semuanya jawab. Kalau ada orang ketok-ketok, kita nggak kenal siapa, apalagi tengah malam, kan biasanya kita tanya, siapa itu? Betul? Nah, kalau jawab aku maling gitu, apa yang terjadi kalau saudara dengar maling tetap buka pintu? Goblok gitu aja sudah, kok susah benar. Ketika kita tidak mengampuni, maka si jahat sudah menunggu di depan pintu. Berarti sudah masuk atau belum? Belum, masih depan pintu kok. Ketika suami panas hati karena istrinya, ketika istri panas hati karena suaminya, ketika teman-temanmu membuat hatimu panas hati, anak-anak, siapa saja bisa membuat kita panas hati. Betul atau tidak? Nah, sekarang masalahnya, sebelum si dosa itu masuk, saya tanya, mereka ngapain? Ayo, sebelum dosa itu masuk mereka ngapain? Ayo, sebelum dosa itu masuk mereka ngapain? Ngintip, cari kesempatan. Survei, survei. Nah, sekarang kapan mereka bisa masuk? Nah, ketika kita buka pintu, bodoh enggak? Loh, saya tanya bodoh tidak? Kira-kira di sini banyak orang bodoh atau banyak orang pintar? Aduh, pertanyaannya kok enggak enak. Ayo, di sini banyak orang bodoh atau orang pintar? Oh, hari ini pintar. Lalu sederhana sekali untuk menang. Setuju ya saudara? Maka itu maaf saya berkata, kalau masih ada di antara kita sampai hari ini masih jadi langganan dosa, ayo kita bertobat. Ketika dosa ngintip di depan pintu, itu hak kita untuk mengizinkan dia masuk atau menolak. Lanjut, apa kata Tuhan? Saya ulang ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini loh, di si dosa bagaimana? Ayo baca. Si dosa itu bagaimana? Baca cepat. Ia sangat menggoda engkau. Perhatikan, sangat menggoda engkau. Anak-anak, perhatikan, teman-temanmu banyak menggoda engkau enggak dipakai oleh iblis? Untuk mabuk, untuk mencuri, ya, untuk berjudi, untuk berzina, banyak kali kesempatan. Begitu pula semua kita, orang-orang dewasa ini, hampir tidak ada waktu iblis itu tidak menggodai kita. Betul? Maka itu harus hati-hati. Sama, walaupun si setan itu sangat menggoda engkau, perhatikan kata ini. Saya bertanya, dosa sudah masuk belum? Ketika setan sangat menggoda kita, belum. Lihat dua hal ini. Setan ada di depan pintu. Kedua, sangat menggoda. Ini belum berbuat dosa. Maka itu kalimat berikut, kalimat terakhir ayat 7. Tetapi, ayo baca. Nah, jangan ganti engkau, ganti saya. Tetapi saya harus berkuasa atasnya. Nah, disinilah tarik menarik antara Tuhan dengan setan. Sangat ditentukan, yang diperebutkan ini akan ada di pihak yang mana. Saya ulangi, tergantung bagaimana saudara bisa berkuasa atas dosa itu atau tidak. Itu tergantung. Jadi untuk menang atau kalah, tolong perhatikan, sama sekali tidak tergantung Tuhan. Betul atau salah?
Tergantung kita. Maka itu jangan pernah marah, Tuhan kenapa Tuhan diam saja waktu saya mau berbuat dosa. Yang diam siapa? Tuhan sudah berfirman, betul? Baru panas hati, baru wajah muram. Tuhan sudah berfirman. Tapi kita yang bukan ngengkel, budek, kopok, tuli, sudah pongo. Ngerti kalimat itu? Betul tidak? Karena kita lebih milih mendengar suara si kunyuk itu tadi. Padahal ini luar biasa Tuhan kita. Amin saudara. Maka itu mulai hari ini ayo jangan bodoh lagi. Saya ulangi lagi, jangan menyalahkan Tuhan kalau kita jatuh dalam dosa. Satu kali saya dapat ilustrasi bagus. Sudah lama sekali ilustrasi ini. Ada seorang anak Tuhan, pemabuk berat. Akhirnya suatu hari dia menang, dia nggak mabuk lagi. Wah, luar biasa. Tapi suatu hari dia jatuh dalam dosa lagi. Terus dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Aduh, saya jatuh dalam dosa lagi. Terus Tuhan tanya, kenapa kamu kok bisa jatuh dalam dosa lagi? Kan kamu sudah bebas. Ya Tuhan, gara-gara setan itu Tuhan. Tuhan tanya, setan yang mana? Yang di pojokan situ. Bukan pojok situ, bukan di sana loh ya, jangan tersinggung. Yang di pojokan situ. Akhirnya Tuhan ketemu setan di pojokan. Nih Tan, kenapa kamu goda anakku sampai jatuh? Dengar jawaban setan. Oh, Tuhan maafkan saya. Saya tidak pernah menjerat anakmu. Nah terus kenapa dia jatuh dalam dosa lagi? Saya itu selalu pasang jerat di depan rumah saya. Anakmu yang keluyuran ke situ. Ngerti ilustrasi itu? Jadi yang salah siapa? Ndasmu kono, gitu loh bahasa Jawa ini. Yang nggak ngerti nggak usah tahu. Kamu yang salah, nyalakan setan lagi. Jadi semua dosa bukan karena setan. Karena ya setannya di dalam kita ini masalahnya. Maka itu jangan takut lewat kuburan malam-malam, nggak ada setan di situ. Karena setan nggak pernah ganggu orang mati. Itu setan nganggur. Jadi yang diganggu siapa? Orang hidup. Jadi setannya ya ada di dalam sini, harus bertobat itu. Maka itu jangan berkata, lu kamu tuh kok marah-marah terus? Ya gara-gara dia itu. Awas kamu bilang begitu. Orang bisa bikin gara-gara seperti apa? Kalau saudara dan saya milih untuk benar di hadapan Tuhan, maka yang salah nggak akan kena kepada kita. Tapi sayang, Kain menolak Tuhan. Lihat ayat 8. Ayo lihat semua ayat 8. Baca dalam hati aja, dalam hati. Nanti saya beri pertanyaan. Yang di rumah juga membaca. Kejadian 4 ayat 8. Baca dalam hati. Semua anak-anak baca. Pertanyaannya, Kain ngapain? Bukan, saya sudah tahu tuh ngajak, saya juga baca kok Bukan itu yang saya tanyakan. Kain ngapain? Meremehkan. Meremehkan siapa? Tuhan. Kain dablek. Kain keras kepala. Kain menolak firman Tuhan. Kain tetap ngotot kepada keinginan panas hatinya karena tidak mengampuni. Lagi sekali semua kita mulai hari ini sadar bahwa kita jatuh ke dalam dosa. Itu karena siapa? Diri kita sendiri. Jangan bilang karena setan, tidak. Karena kita. Semuanya. Sayang, Kain dablek, Kain keras kepala, Kain tidak mau dengar.
maka dosa terjadi. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba lihat 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Dua kata pertama apa? Ayo, dua kata pertama, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam bahasa Jawa bagus, eling lan waspada. Apa bahasa Jawanya podo? Oh, podo diwaras ing budi sarta prayitna. Itu bahasa Jawa yang tinggi. Ya, yang nggak ngerti bilang aja papeda, selesai. Saudara, kalau Tuhan berfirman, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti untuk si jahat itu bisa masuk ke hidup kita. Tergantung siapa. Kita mau sadar, mau berjaga-jaga atau tidak. Jadi semua tidak tergantung Tuhan. Maka itu begini ya, maaf. Kalau masih ada yang rajin jatuh dalam dosa, kok nggak enak betul rajin kok jatuh dalam dosa. Kalau sampai ada yang rajin berbuat dosa, jangan berkata itu gara-gara tetanggaku, itu gara-gara adikku, itu gara-gara temanku, itu gara-gara guruku, itu gara-gara suamiku, gara-gara istriku. Tidak. Hari ini kita sadar, gara-gara siapa? Kita sendiri, karena kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Ada apa kita sadar dan berjaga-jaga? Baca, karena lawan kita siapa? Si iblis. Ngapain? Nah, stop dulu. Apa kata lain berjalan keliling? Ronda-ronda, mencari-cari, kelinteran, ayo. Survei. Apalagi? Begini loh, ini yang kata dari tadi saya omong, cari langganan. Loh betul tidak? Biasanya orang keliling-keliling kan cari pelanggan. Loh ya atau tidak? Nah, masuk saudara, kalau ada orang keliling-keliling pakai ting-ting-ting, atau tok-tok-tok atau apa? Jualan apa? Jualan dosa. Terus dia bilang, ayo mampir semangkok berapa? Lo ngerti gak ilustrasi ini? Ada gak orang sebodoh itu? Saya tanya kok cepat, ada gak orang sebodoh itu? Ada. Nah, maka itu anak-anak jaga dirimu. Kalau si iblis lawan kita berjalan keliling, cari apa tadi? Cari langganan. Jual apa mereka? Jual dosa. Awas kamu ampirkan ke rumahmu. Terus tanya lagi semangkok berapa? Terus tanya lagi saember piro? Awas kamu. Stop. Kalau lawan kita si iblis suka jalan keliling-keliling cari langganan, kita berhak untuk menolak. Amin. Terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang cari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya, dicabik-cabik. Apa sikap kita? Baca ayat 9. 1, 2, 3. Lawanlah dia. Siapa dia? Awas kamu bilang istriku, suamiku, awas kamu. Temanku. Siapa lawan yang kita harus lawan? Si dosa, pembuat dosa yang keliling-keliling cari pelanggan itu. Lawan dia dengan imanmu yang teguh. Wih, luar biasa. Anak-anak Tuhan, bersyukur kalau mulai hari ini kita mau jadi orang benar di hadapan Tuhan. Ingat, begitu bangun pagi-pagi, ya, ingat, begitu kita bangun pagi, baru melek, masih di tempat tidur. Saya tanya, iblis sudah nunggu di depan pintu enggak? Nah ini loh yang bahaya. Belum apa-apa,
baru bangun, baru melek, ternyata iblis sudah nunggu di depan pintu. Cari langganan. Jangan lupa firman ini. Maaf saya tanya, saudara pernah ketemu enggak ada orang, saya sampai heran, karena saya sering nginap di rumah orang bersama istri saya juga, jadi kami banyak kenal keluarga. Ada orang-orang tertentu di beberapa keluarga yang kami sering nginap. Heran, mau nginap 3 hari, mau nginap seminggu. Ada orang di rumah itu, pagi-pagi pasti langganan marah. Saya sampai heran. Hari pertama kami nginap, pagi-pagi teriak-teriak. Siapa ini belum bersihkan? Kenapa nggak nyapu ini? Oh ya wajar marah, ada yang nggak bersihkan. Besok marah lagi. Saya tunggu dia marah apa? Ini kenapa lampu nggak dimatikan ini? Sudah siang begini. Oh ya betul juga ya lampu. Tapi tiap hari kok ketemu aja yang dia marahi. Nah maaf jangan tersinggung. Saya cuma tanya. Biasanya itu suami atau istri yang begitu? Saya tanya biasanya loh, jangan marah. Ayo jawab cepat. Wih, jujur semua, Tuhan memberkati orang jujur. Loh, betul loh saudara, saya itu heran. Kok ada ya orang langganan marah? Sampai saya itu mikir gini. Oh rupanya dia nggak akan nikmat sarapan pagi sebelum marah dulu. Oh di SP3 tidak ada, SP10 yang ada di sana. Saya nggak tahu SP10 itu di mana. Ngerti ya? Maka itu ayolah hari ini. Sampai anak-anaknya pun sudah tahu. Begitu bangun pagi langsung sumpel kapas kupingnya. Kenapa? Bukan cuma anaknya, kucingnya pun tahu. Begitu pagi minggir dulu sebelum nyonya marah-marah. Ayo kita bertobat. Jadi apa yang jadi langganan dalam hidup kita? Biarlah mulai hari ini kita jadi pintar. Amin. Ingat setiap hari ada yang tarik menarik. Jangan lupa itu. Siapa dengan siapa? Tuhan dengan setan. Siapa yang ditarik-tarik? Kita. Bagaimana kita bisa menang? Lawan. Dengan imanmu, dengar firman Tuhan. Jangan buat panas hati, kita jadi bodoh nanti. Itu luar biasa.